Tafsir, silakan Pak. Prof. Gumelar Sumantri, saya mohon izin untuk berkenan memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya sangat berbahagia berjumpa dengan wajah-wajah yang mencerminkan cahaya sorga. Mohon izin, saya ingin berbagi kepada para senior, para sahabat, guru-guru saya di sini, guru-guru kehidupan saya, untuk kita sama-sama terus menghaluskan diri, menghaluskan jiwa kita, mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Hadir di sini Pak Tafsir, dulu Wakil Dekan 2 semasa dekan. Beliau itu Direktur PTJ BUMN besar. Saya bilang, Pak Tafsir, bantu saya benahi fakultas, selesaikan doktor Pak Tafsir. Nah, Pak Tafsir lah yang menata keuangan divisi. Lalu kemudian bersama-sama ke rektorat ada Mas Narji. Mas Narji itu orang yang paling baik hati. Pak Tafsir itu orang yang soleh. Pak Narji juga. Dan Bapak Ibu sekalian di sini, saya insya Allah meyakini adalah para karyawan UI di masa lalu yang demikian besar jasanya, demikian indah hatinya, dan mudah-mudahan Rabb yang Maha Tinggi melimpahi kita semua kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pak Dokter tadi menyampaikan problem kita di masa tua, kesehatan ini. Izin saya mau berbicara, berbagi mengenai, dan ini saya mohon izin kepada saudara-saudara terkasih non-muslim ya, seandainya saya menyampaikannya dalam koridor akidah Islam. Bapak Ibu sekalian, begini, kita itu diperintahkan untuk sholat. Sholat itu tidak lain adalah ingat kepada yang menciptakan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sholat itu ada dua jenis. Satu ada sholat wajib di lima waktu, sholat sunat dan sholat. Yang kedua ada sholat sepanjang waktu. Taufik Ismail di dalam syairnya yang dibuatkan lagu indah oleh Bimbo itu, sajadah panjang dan mulai lahir hingga ke lubang kubur. Artinya dalam kehidupan kita harus senantiasa ingat pada Rabb yang Maha Tinggi. Sholat yang 5 waktu, sholat sunat kita, tahajud, sebenarnya kita ini sedang menghafal jalan untuk pulang. Pulang kita kemana, Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf, Bapak Ibu di sini, Bapak dia pakai jam tangan, baju terbaik, wangi-wangian, Ibu pakai perhiasan. Kita punya rumah, kita punya tanah, punya kendaraan. Tidak ada yang kami mau saat kita pulang. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat itu adalah kita mengingat jalan pulang. Jalan pulang itu jalan lurus menuju kemana pulang itu. Pulang itu tidak lain ke tempat asal kita, di Baitullah.
Bapak Ibu sekalian, dalam diri kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya, fisik saya, kelihatan muda, relatif muda kan? Tapi uban itu tidak bisa membohongi. Saya dulu bisa main voli, bisa sepak bola, bisa dengan satpam, dengan karyawan waktu saya rektor, waktu saya dekan, saya main futsal, bisa. Tidak ada yang abadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, fisik kita ini, fisik berasal dari Rabb yang Maha Tinggi, melalui proses yang secara kedokteran itu mulai dari segumpal darah kecil, sperma dengan titik mani itu berjumpa, ada seperti lintah, fetus dan sebagainya. Ruh itu ditiupkan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Sebelum ruh ditiupkan itu, tidak ada kehidupan di rahim ibu kita. Kita mati. Nanti ketika 4 bulan 10 hari baru ada ruh. Ruh itu tidak lain berasal dari cahayanya. Ditiupkan dari Rabb yang tinggi. Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala, Subhana, yang maha suci dan yang maha tinggi. Allahu Akbar, Allah yang maha besar melingkupi. Bayangkan bumi ini yang demikian besar, kita merasa besar di dalamnya, itu ternyata dibandingkan dengan tata surya itu kecil sekali. Tata surya kita dalam Bima Sakti itu seperti sejumput pasir. Bima Sakti untuk alam semesta ini itu seperti cincin di padang pasir. Arasnya Allah dibandingkan alam semesta 7 langit ini demikian kecil. Oleh karena itu Allah Maha Besar, melingkupi semua. Kembali lagi, Bapak Ibu sekalian, sholat ini penting. Sholat 5 waktu. Tapi mengapa kita tidak pernah khusyuk di dalam sholat? Karena kita sholat itu meyakini seolah-olah fisik kita yang sholat, Pak Gumilar yang sholat, Allah Akbar, pikirannya ke pasar, kemana berkampus. Padahal pada saat sujud itu sujud kepada The Creator, pencipta alam semesta. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu sholat itu hati kita harus berada di Baitullah, harus berjumpa dengan yang ada di Baitullah. Demikian kita ada di sini berzikir, kita pergi ke rumah, kita pergi ke sawah, ke ladang, berkebun, kita berjumpa, bersilaturahmi senantiasa kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, terakhir ini saya mau berpesan begini ya. Habis sholat itu ketika Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kita pergi. Jangan Bapak Ibu sekalian, perhatikan pada saat sholat itu kita berdiri tegak, kita ingatan berada di Baitullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro walhamdulillah wa subhanallah wa inni wajhatu wajhaka dan seterusnya. Coba lalu baca surat Al-Fatihah, lalu baca surat yang panjang mau pendek, kemudian subhanallah dini wa bihamdi sami Allah liman hamid. Pada saat sujud subhanallah, di antara 2 sujud kita berdoa, Robbi firli, ampuni ya Allah, warhamni, sayangi kami ya Allah. Ya. Robbi firli, warhamni, wajburni,
warjukni, wahdini, wa'afini, wa'fuani. Lengkap itu permohonan kita. Coba bayangkan pada saat at-tahiyatul mubarakatus, tahiyat kita, at-tahiyatul mubarakatus, sholawatullah ibadillah, itu salamnya Kanjeng Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha kepada Rabb yang Maha Tinggi itu dijawab, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau tidak pernah lupa kepada umatnya, orang-orang soleh. Selesai itu kita membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu sekalian tahu, syahadat ini adalah pemberat timbangan yang dasar dia mobil hisab. Kita ini beribadah hanya 63 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun kepada Allah SWT. Dibandingkan dengan nikmat Allah itu yang telah diberikan, dibandingkan dengan dosa-dosa kita, tidak ada artinya. Tapi dengan kita bersyahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah itu langsung memberikan pemberat timbangan supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dan rahmat. Masuklah engkau ke dalam surgaku dengan ridho. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa saya ingin, mohon maaf saya minta waktu sedikit agak panjang Pak Agus, karena saya merenung ya. Bapak Ibu sekalian tahu, saatnya petafsir mendapatkan musibah yang demikian dahsyat dalam hidup, membuat saya merenung. Saya juga mendapatkan musibah dengan karakter assassination yang hebat. Tapi di balik itu banyak hal yang mengarahkan saya petafsir Panarji terus merenung ke hal yang lebih hakikat. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Satu waktu Kanjeng Rasulullah SAW sedang duduk di Masjidil Nabawi. Datanglah malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril bercerita begini, ya Rasulullah, ada orang yang ibadahnya hebat, ratusan tahun, 600 tahun lebih zaman Nabi Musa. Dia oleh Allah sengaja disimpan di sebuah pulau supaya sedikit saja dosanya. Aku ya Rasulullah yang mengkafaninya, aku yang memandikannya. Oh hebat sekali ya Jibril. Iya Rasulullah. Tapi ketahuilah Rasulullah, dia itu yang memprotes kepada Allah SWT di yaumil hisab. Gimana protesnya? Jadi begini, saudara-saudara sekalian, para senior sekalian, orang itu pada saat dihisab, semua orang dihisab, tiba-tiba kebaikan dibandingkan dosanya. Ini dosa, ini kebaikan, kebaikannya demikian berat. Oh dia senang akan masuk surga. Rabb yang Maha Tinggi itu mengatakan begini, berfirman, wahai fulan, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan ridhoku. Dia protes kepada Allah SWT. Ya Allah, hamba itu 633 tahun sholat, puasa, beribadah, hamba zakat, hamba memberikan sedekah, hamba diizinkan untuk masuk ke dalam surgamu atas dasar ibadah hamba yang banyak. Allah SWT kemudian mengatakan, malaikat timbang lagi. Loh, ya Rabb, kan sudah ditimbang, kan ditimbang lagi. Enggak, timbang lagi. Masukkan, gabungkan dengan dosa-dosanya itu nikmat yang telah aku berikan. Nikmat sehat, nikmat bisa bernapas, nikmat bisa berjalan, nikmat dan lain-lain. Ternyata timbangannya itu lebih berat yang kiri. Lalu Allah SWT berfirman, seretlah orang itu ke neraka. Ya apa tidak akan kuat masuk neraka, maka ampunilah hamba ya Rabb, masukkanlah hamba atas ridhomu ke dalam surgamu. Akhirnya ya kamu masuk ke dalam surgaku atas ridhoku. Artinya apa saudara-saudara sekalian?
Ridho Allah itu penting, lebih penting dari apapun. Kita beribadah, berbuat baik, berbuat dosa. Kalau Allah ridho kepada kita, surganya Allah itu adalah tempat bagi para pendosa yang bertaubat dan mendapat rahmat dan ridho Allah. Neraka itu bagi ahli ibadah yang meninggal dalam keadaan su'ul khawtimah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini kembali lagi bagus ya, penutupnya begini ya. Habis sholat itu jangan lupa berpikir dulu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa la ilaha illallah, 3 kali paling tidak. Kemudian bagus dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'ussalam wa aina salam wa dakhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'alika ya Allah, hamba kembalikan Islam kepada Engkau ya Allah. Kita tahu bahwa agama yang dibawa para nabi sejak Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, semuanya ada Islam. Nabi Muhammad bukan pendiri Islam, bukan. Dia seal of the prophet, Nabi penutup zaman, membawa risalah Islam itu dari mulai Nabi Adam. Semua Nabi itu mengajarkan tauhid. Semua Nabi itu mengajarkan kepada Islam, berserah diri kepada Allah SWT. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan. Kemudian kita membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu yang namanya neraka itu ketakutan menghadapi orang-orang yang membaca doa itu. Kemudian Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, astagfirullah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, astagfirullah. Inilah zikir yang paling disukai oleh Allah. Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu sekalian, setelah itu baca ayat kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Hadisnya begini, jarak antara seseorang yang pada selesai sholat fardu membaca ayat kursi, jaraknya dengan surga itu tipis sekali. Pemisahnya hanya kematian. Artinya Bapak Ibu sekalian, boleh gagah di sini kita jalan segala macam. Perhatikan, ada orang yang sedang pidato, ada orang sedang rapat, ada orang sedang apa-apa, tiba-tiba dipanggil oleh rakyat mati. Oleh karena itu, selesai membaca ayat kursi, baca suratul Al-Fatihah suratul Ikhlas 3 kali. Ini hadisnya adalah begini. Kalau kita 5 kali sholat fardu, 3 kali membaca surat Al-Ikhlas, berarti 15 kali. Itu pun hadisnya sahih, dijamin masuk surga. Setelah itu kita mulai berdoa, Bapak Ibu sekalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat lagi. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Bisa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa anjil munjala muqarrabin ila yaumil qiyamah. Ini ada hadis yang mengatakan kalau kita baca sholawat itu, insya Allah kita mendapatkan sabar. Baru kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sholawat asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa alihi washabihi wasallam taslima. Sebenarnya sholawat lagi. Tapi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi wa ni'ama wa kafi majidah, ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultan. Nah ini yang terakhir ini, ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultan. Itu Allah itu
para malaikat yang mendengarkan kita membaca doa itu, bolak-balik itu mereka beras. Apa yang hamba harus catatkan ini terkait dengan pahala doa ini? Allah SWT mengatakan, catat aja seperti apa adanya. Biar nanti ketika berjumpa aku, dia menghisap, aku sendiri yang membalas. Bapak Ibu jangan lupa ada doa dari Rasulullah SAW. La ilaha illallahul adimul halim, la ilaha illallahul rabbul arsyil azim, la ilaha illallahul rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini doa Rasulullah tiap kali menghadapi kesulitan yang dahsyat beliau baca. Lalu kita baca lagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahirrahmanirrahim, wala bisama'i wa masami'ul alim. Itu doa itu untuk menghindarkan kita dari segala musibah, dari bencana, dari kesulitan. Bapak Ibu sekalian, kok Pak Gumilar ini jadi kayak Ustaz? Pengalaman saya di UI ada peristiwa yang dahsyat. Saya itu minimal sebulan sekali berjumpa Pak Tafsir, karena Pak Tafsir dalam keadaan yang sangat prihatin waktu itu. Bapak Ibu sekalian, saya banyak perenung. Puasa 3 tahun berturut-turut saya setelah peristiwa itu tidak pernah berhenti. Saya itu jalan dari mulai kampung terujung di ujung kulon sampai ke Banyuwangi, menjambangi para kiai, santri-santri untuk belajar saya, untuk saya menenangkan diri, untuk saya meredam amarah, dengki, benci, untuk saya coba hilangkan. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Dari situ saya belajar. Bapak Ibu sekalian, ini saya buka ini pertama kali kepada publik hal seperti ini. Lalu baru baca setelah itu Bapak Ibu sekalian pada sholat ini, Allahumma inna as'aluka ridhoka wal jannah. Ini ridho Allah untuk kita mendapatkan surganya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Haramkan ya Allah yang namanya api neraka itu menyentuh diri hamba. Lalu diteruskan dengan Allahumma inna as'aluka husnul khotimah. Kita ingin husnul khotimah tetapi tidak pernah meminta. Allahumma inna as'aluka jannah. Itu yang namanya surga, itu surganya Allah ketika orang membaca doa Allahumma inna as'aluka jannah itu berguncang. Allahumma inna as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal haqqus samad wa la ilaha illa anta wa la yakul lahu ahad. Banyak itu doa. Allahumma inna as'aluka rahmatan min indik yahdina qulubana wa tajma'u bi sabna wa tarbu bi fitnah. Allahumma inna as'aluka bi asma'ikal husna, supaya doa kita ini tidak ditolak oleh Allah. Lanjutkan Allah marjukna makhraja rizki, kita ingin Allah marjukna tambatan nasuha kota mau yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan banyak itu doa itu dilanjutkan dari mulai Allah ma'atik rikobana minana wa rikoba azwajina minana wa rikoba abaina wa umatina wa dunyatina minana ya rahmatullah. Rabbi amat tinggi, hapuslah nama hamba dari calon penghuni neraka. Hapuslah nama hamba, ya Allah, istri hamba dari calon penghuni neraka, ibu bapak hamba, keturunan hamba, ya Allah. Nah, tapi dalam kehidupan ini kita di masa tua ada kekurangan rezeki, kekurangan kesempitan, dan ini itu. Rasulullah SAW mengajarkan terlebih begini. Ini tidak lama, Bapak Maya, tenang Bapak Maya, tenang. Ya. Doanya begini Bapak sekalian. Ya awal awalin, ya akhirul akhirin, ya da'uwatil matin, ya imal sakin, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Itu dibaca setelah sholat. Itu doa dari Jibril alaihissalam yang diajarkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengajarkannya kepada putrinya Fatimah. Bapak Ibu sekalian, saya bicara ini begini karena tahu tidak mungkin waktu kita selamanya.
Kita berharap kita bersama-sama panjang di dunia ini dalam kesehatan, keselamatan, dan mudah-mudahan kita bersama-sama di dalam surga Allah memperoleh ampunan Allah SWT, memperoleh ridhonya Allah SWT, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini halal bihalal silaturahmi ini membawa kita kepada kebaikan di dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Gumilar yang telah memberikan sentuhan untuk rohani kita tentunya. Jadi sudah lengkap ya, jiwa dan raga sudah dibasuh nih biar terus sehat di usianya begitu.